Imbas terjadinya banjir, harga beras di sejumlah wilayah mengalami kenaikan. Tak hanya harga naik, stok persediaan beras juga terbatas. Kekosongan pasokan hingga stok hampir menipis seiring melambungnya harga beras di pasaran. Akibatnya tingginya harga beras membuat konsumen beralih membeli beras kualitas rendah. Naiknya harga beras disebabkan oleh yang pertama, perluasan pendistribusian beras SPHP. Distribusi yang panjang melibatkan banyak perantara serta praktik tengkulak yang memanfaatkan situasi untuk menimbun stok dan mencari keuntungan yang lebih. Pupuk merupakan salah satu input penting dalam pertanian padi, dan kenaikan harga pupuk tersebut akan meningkatkan biaya produksi. Nah, dengan adanya peningkatan biaya produksi yang kemudian akan tercermin dalam harga jual beras. Banyaknya negara produsen yang membatasi kegiatan ekspor beras, sehingga negara-negara yang mengalami defisit, termasuk Indonesia, mengalami lonjakan harga. Pada hal ini, pemerintah juga terlambat dalam menangani kebijakan impor beras atau insetlag yang menyebabkan kelangkaan beras di pasaran, sehingga berakibat pada peningkatan harga. Penyusutan lahan sawah yang mengakibatkan produksi gabah kering giling, beras menurun, maka terjadinya kurangnya pasokan beras dan harga beras menjadi naik. Menyusutnya lahan sawah tersebut akibat konversi lahan untuk keperluan non-pertanian, seperti perumahan, industri, kawasan komersial, dan lain-lain. Kebijakan yang pernah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu yang pertama, pemerintah melakukan impor beras sejumlah 200.000 ton dari Thailand dan Cina. Tindakan ini dilakukan untuk meningkatkan pasokan dan menekankan harga beras di pasar dalam negeri. Melalui Badan Urusan Logistik Bulog, hal ini dapat menyediakan secara cukup dan dapat memberikan harga yang terjangkau bagi masyarakat luas. Hal ini berbunyi untuk mengatur tentang kredit usaha rakyat atau KUR untuk membantu petani dalam meningkatkan produksi beras, disertai dengan reformasi kebijakan pupuk dan dengan diberikan subsidi. Dalam operasi pasar dan bansos, Presiden Joko Widodo mengatakan, Perum Bulog akan melakukan operasi pasar baik di retail modern dan pasar tradisional pada 12 September 2023. Di sini menanggapi permasalahan kenaikan harga beras, tentunya kebijakan atau alternatif yang kita ambil. Pemerintah melakukan pengelolaan distribusi dengan cara memastikan efisiensi dalam rantai pasokan beras untuk mengurangi biaya distribusi serta mencegah praktik monopoli atau spekulasi harga yang dapat mengakibatkan kenaikan harga. Karena panjangnya rantai pasok beras membuat perdagangan beras tidak efisien dan berimplikasi pada naiknya biaya distribusi atau pemasaran, menurunkan margin keuntungan dan naiknya harga di tingkat konsumen. Dengan melakukan stimulasi produksi beras kosmetik, hal ini akan mendorong para petani untuk meningkatkan produksi beras mereka melalui intensif seperti subsidi pupuk dan benih yang terjangkau, serta memberikan pelatihan dan akses teknologi kepada para petani untuk meningkatkan produktivitas mereka. Contohnya nih, untuk menangkal penurunan hasil panen akibat El Nino, maka diperlukan adanya peningkatan teknologi sehingga dapat menekan resiko perubahan iklim, khususnya El Nino. Hal lain yang perlu dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan memastikan kebijakan impor beras tidak berdampak pada anjloknya harga beras saat panen nanti, sehingga petani tidak mengalami kerugian. Pemerintah juga perlu mengoptimalkan dan mengutamakan pasokan beras dari dalam negeri seiring dengan impor beras. Kegiatan impor beras yang dilakukan berulang kali dapat membuat Indonesia sulit mencapai kemandirian dan kedaulatan, sehingga pemerintah perlu mengutamakan pasokan beras dari dalam negeri.
Alternatif kebijakan lainnya yang dapat dijadikan solusi jangka pendek oleh pemerintah untuk meredam kenaikan harga beras adalah dengan cara mencabut harga eceran tertinggi atau VET, di mana peran Bappenas atau Badan Pangan Nasional untuk mencabut harga eceran tertinggi pada beras kualitas premium maupun beras kualitas medium untuk sementara waktu. Karena dinilai kenaikan harga beras saat ini itu jauh melampaui harga eceran tertinggi. Jadi upaya ini itu untuk mengoptimalkan penyediaan pasokan beras dan untuk membantu kalangan menengah ke bawah. Dengan kita mematikan tengkulak, kita bisa memutuskan harga beras ini normal. Karena perlu digarisbawahi, tengkulak memiliki peran rantai utama dalam penjualan beras. Karena di sini tengkulak biasanya membeli harga dari hasil petani itu sangat tinggi. Kemudian mereka akan menyimpan beras itu dan akan menjualnya kembali ketika ada masa kelangkaan beras di Indonesia. Kemudian dengan hal itu mereka akan melakukan penjualan beras yang sangat amat tinggi dan tidak menutup kemungkinan ketika ada minim produksi atau kelangkaan, harga beras akan tinggi karena menyesuaikan terhadap tengkulak di pasar tersebut, dan kemudian buruh akan mengikuti untuk harga yang tinggi di dalam masyarakat. Nah, dengan hal itu menurut saya mematikan tengkulak merupakan aspek yang utama di dalam permasalahan kenaikan harga beras.